Silakan negara Jepang. Iya, Bu. Halo, tes suara saya, maaf. Ini udah ke share screen belum? Udah. Udah. Oke. Jadi untuk sebelum memulai videonya, saya minta tolong buat teman-teman satu kelompok bisa perwakilan salah satu download Kahoot. Kahoot. Jadi nanti di akhir itu kita ada games, misalnya dari Kahoot, satu kelompok perwakilan satu orang. Satu orang aja. Oke, seperti itu. Tolong berkelompok ya, guys. Oke. Udah siap semua ya? Enjoy. Oh, hai Gigi. Hai Henry. Budaya ojigi atau membungkuk dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan terhadap lawan bicara. Kata verbal pada video ini adalah ohayo yang memiliki arti pagi. Bahasa informal ini digunakan untuk menyapa sesama umur. Hai Tak. Syah. Yuk. Telepon Henry ya. Halo, Henry. Moshi. Moshi diucapkan 2 kali dengan sopan yang memiliki arti kamu mengatakan aku akan berbicara. Namun, kata ini sering diartikan sebagai halo dalam percakapan di telepon. Nanti kalau kamu mau tanya lagi, jangan tanyakan. Oke. Oh, terima kasih. Makasih, Mas. Itadakimasu. Itadakimasu merupakan sebuah ungkapan Iya. serta dan kita menerima dengan baik. Orang Jepang sewaktu memakan mie itu harus berbunyi slurp dan tidak boleh diputuskan. Hal ini untuk menghargai bahwa makanan tersebut enak. Berlaku juga untuk ramen, ramyeon, udon, dan mie jenis lainnya. Gochiso sama adalah frasa Jepang yang sangat umum yang digunakan setelah selesai makan. Loh, kok nggak habis? Sudah kenyang. Hara hachibu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti makan sampai kamu kenyang 80%. Istilah ini berasal dari kota Okinawa, di mana orang-orang menggunakan saran ini sebagai cara untuk mengendalikan kebiasaan makan. Orang Jepang berjalan cepat karena yang pertama, orang Jepang sangat menghargai waktu. Yang kedua, mereka selalu punya kesibukan. Dan yang ketiga, tidak mau ketinggalan kereta. Nah, dari setelah kita nonton video tadi, kita udah tahu nih non verbal sama verbalnya komunikasi di Negara Jepang. Jepang. Nah, Terus kita juga lihat budayanya juga kan dan kebiasaannya. Benar, tapi Hen, kita belum ngebahas tentang identitas dari negara Jepang itu Betul sendiri. banget, iya. Teman-teman tahu kan bendera Jepang yang kayak gini nih? Oh, yang kayak gini nih, bentuknya kayak gini nih. Nah, nama resmi dari bendera ini adalah Nisoki. NISSHO strip KI. Warna bendera ini ada putih sama merah, di mana putih pada bendera Jepang ini melambangkan kejujuran dan integritas yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jepang, Hen. Nah, benderanya itu ya. Untuk lingkaran merahnya di bendera Jepang ini melambangkan ketulusan dan mewakili Dewi Amaterasu, yaitu Dewi Matahari dalam mitologi Jepang. Oh, kayak gitu. Tapi selain bendera juga ada nggak sih lambang yang kayak warna kuning itu kan? Iya, itu ada. Kayak gini ya? Ya, kayak gini. Kayak gini. Nah, itu lambangnya itu yang bisa dipanggil yaitu Kiko no Gomon dalam bahasa Jepang. Yang secara harfiah itu berarti lambang mulia Chrysanthemum atau lambang kekaisaran Chrysanthemum. Nah, tadi kan kita udah bahas lambang negara sama benderanya juga nih. Yes, benar. Nah, untuk bahasanya sendiri, bahasa di Jepang itu adalah bahasa Jepang. Yap. Tapi apa sih yang kayak uniknya dari bahasa Jepang itu? Uniknya bahasa Jepang itu tulisannya memakai tulisan huruf kanji yang dimana berbeda dari negara-negara lain. Oh, jadi emang spesial banget ya? Ya, benar banget. Nah, selain itu, Hen, negara Jepang juga punya semboyan yang namanya itu gerakan 3A. 3A. Semboyan ini yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, serta Nippon Cahaya Asia. Nippon sendiri, Hen, artinya itu adalah Jepang. Oh, Jepang. Yes. Nah, gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 April tahun 1942.
tepat dengan Hari Nasional Jepang, yakni kelahiran Kaisar Hirohito. Oke, jadi selain semboyannya negara Jepang, kita juga harus bahas pemerintahannya Jepang dong. Of course. Nah, pemerintahannya Jepang ini beda banget nih sama pemerintahannya Indonesia. Kalau di Gimana Indonesia tuh? itu kan dipimpin oleh presiden nih. Presiden, yes. Nah, kalau di Jepang itu kita menggunakan yaitu monarki konstitusional, yaitu kekaisaran. I see. Nah, jadi kekaisaran ini tuh sempat berubah dari tahun 2019, yaitu yang sebelumnya adalah Akihito, kemudian anaknya lah yang memimpin sekarang, yaitu Naruhito. Oh, jadi kok di Jepang itu turun-menurun gitu ya? Betul banget. Nah, yang terakhir nih, Hen, kamu tahu nggak suku asli dari Jepang itu apa? Jepang sendiri? Nope, kalau kita kan ada banyak suku ya, ada suku Batak, suku Dayak. Nah, kalau Jepang sendiri punya suku yaitu namanya suku Yamato. Suku Yamato itu suku etnis asli dari Jepang. Oh, jadi emang sumbernya tuh semuanya dari suku Yamato. Oh, Ya, benar. Okay. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah lihat presentasi kita hari ini. Ya, udah nonton video kita sampai habis ya. Yes, jangan lupa abis gini bakal ada game yang bisa kalian ikutin dan ada hadiah yang menarik. Oke, stay tune. Bye-bye. Oke. Tes. Halo? Hai. Halo, tadi udah lihat videonya ya. Terus sekarang kita langsung main game aja. Teman-teman buat perwakilan udah buka Kahoot-nya ya. Henry, ada yang bilang videonya super nge-lag di chat. Ya, maafkan saya. Tidak bisa saya bantu. Boleh diulangi nggak? Cepet, Pak, nggak sempet nyatet. Oh, mau diulangi tak? Gimana, Bu? Nggak sanggupi aku, Hen, sumpah. Boleh. Kalau nggak coba JJ aja coba yang share screen. Ya, coba mungkin teman kelompok yang lain yang share screen. Mungkin untuk koneksi. Emang biasanya gitu sih nge-lag kalau lewat Zoom. Iya sih, emang. Mending di send ke line terus nonton. Nggak radio itu. Coba sih JJ. Nah. Ini screenku udah ke-share belum? Udah, J. Udah. Suaranya tidak? Coba suaranya. Suara video. Ya, di play dulu. Oke. Belum masuk ya? Oh, udah. Oh, hai JJ. Hai Henry. Budaya ojigi atau membungkuk dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat dan kesopanan terhadap lawan bicara. Kata verba pada video ini adalah ohayo yang memiliki arti pagi. Bahasa informal ini digunakan untuk menyapa sesama umur. Hai, Tang. Syah! Iya. Yuk! Telepon Henry ya? Halo, Henry? Moshi. Moshi diucapkan 2 kali dengan sopan yang memiliki arti kamu mengatakan aku akan berbicara. Namun, kata ini sering diartikan sebagai halo dalam percakapan di telepon. Nanti kalau kamu lagi dong. Oke. Oh, terima kasih. Kasih, Mas. Itadakimasu. Itadakimasu merupakan sebuah ungkapan bentuk ucapan selamat makan. Itadakimasu dapat diartikan sebagai bentuk kesopanan serta dapat diucapkan ketika kita menerima pemberian baik. Orang Jepang sewaktu makan mie itu harus berbunyi slurp dan tidak boleh diputus cepat. Hal ini untuk menghargai ketingginya bahwa makanan tersebut enak. Berlaku juga untuk ramen, ramyeon, udon, dan mie jenis lainnya. Goji sama adalah frasa Jepang yang sangat umum, yang digunakan setelah selesai makan. Hara hajibu adalah istilah dalam bahasa Jepang yang berarti makan sampai kamu kenyang 80%. Istilah ini berasal dari kota Okinawa, di mana orang-orang menggunakan saran ini sebagai cara untuk mengendalikan kebiasaan makan mereka.
Orang Jepang berjalan cepat karena yang pertama, orang Jepang sangat menghargai waktu. Yang kedua, mereka selalu punya kesibukan. Dan yang ketiga, tidak mau ketinggalan kereta. Nah, J, dari setelah kita nonton video tadi, kita udah tahu nih, non-verbal sama verbalnya komunikasi di Negara Jepang. Jepang. Nah, Terus kita juga lihat budayanya juga kan, dan kebiasaannya. benar. Tapi, Hen, kita belum ngebahas tentang identitas dari negara Jepang itu Betul sendiri. banget, ya. Teman-teman tahu kan bendera Jepang yang kayak gini nih? Oh, yang kayak gini nih, bentuknya kayak gini nih. Nah, nama resmi dari bendera ini adalah Nisoki. NISSHO strip KI. Warna bendera ini ada putih sama merah, di mana putih pada bendera Jepang ini melambangkan kejujuran dan integritas yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jepang, Hen. Nah, benderanya itu ya. Untuk lingkaran merahnya di bendera Jepang ini melambangkan ketulusan dan mewakili Dewi Amaterasu, yaitu Dewi Matahari dalam mitologi Jepang. Oh, kayak gitu. Tapi selain bendera juga ada nggak sih lambang yang kayak warna kuning itu kan? Iya, itu ada. Kayak gini ya? Ya, kayak gini. Kayak gini. Nah, itu lambangnya itu yang bisa dipanggil yaitu Kiko no Gomon dalam bahasa Jepang, yang secara harfiah itu berarti lambang mulia Chrysanthemum atau lambang kekaisaran Chrysanthemum. Nah, J, tadi kan kita udah bahas lambang negara sama benderanya juga nih. Yes, benar. Nah, untuk bahasanya sendiri, bahasa di Jepang itu adalah bahasa Jepang. Yap. Tapi apa sih yang kayak uniknya dari bahasa Jepang itu? Uniknya bahasa Jepang itu tulisannya memakai tulisan huruf kanji yang dimana berbeda dari negara-negara lain. Oh, jadi emang spesial banget ya? Ya, benar banget. Nah, selain itu, Hen, negara Jepang juga punya semboyan yang namanya tuh gerakan 3A. 3A. Semboyan ini yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, serta Nippon Cahaya Asia. Nippon sendiri, Hen, artinya itu adalah Jepang. Oh, Jepang. Yes. Nah, gerakan 3A ini didirikan pada tanggal... Nah, kalau Jepang sendiri punya suku, yaitu namanya suku Yamato. Suku Yamato itu suku etnis asli dari Jepang. Oh, jadi emang sumbernya tuh semuanya dari suku Yamato. Oh, Ya, benar. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah lihat presentasi kita hari ini. Ya, udah nonton video kita sampai habis ya. Yes, jangan lupa di sini bawa. Dan ini ya. Oke, langsung ke game ya. Udah pada download kan ya? Bentar, tunggu pinnya, nggak tahu kenapa kok lama banget muncul pinnya. Oke, bisa langsung masuk aja, udah ada pinnya. Kita tunggu sampai jam. Oke, Cina udah masuk, thank you. Yes, ada berapa kelompok sih Hen harusnya Hen? Berapa? 8, 7. 8. Oh, 7. 8 ya? 7 kecuali Jepang ya. Oke, keempat. Cina udah masuk. Yeay, let's go. Guys, nanti yang menang dapat hadiah menarik ya. Nanti hadiahnya bisa langsung chat ke Lintang. Apa ini? Udah ada 6, kurang 1 lagi. Ini Amerika yang belum. Kita tunggu satu lagi. Yuk, Amerika mana? Siapa? Trainer dan teman-teman. Oke. Oke, langsung saya start ya. Ohio. Aduh, nge-lag banget. Ohio guys. Kenapa tulisannya Ohio? Kurang 2 yang belum jawab. Kurang 1. Oh, bener semua. Yeay. Yeay. Jadi penjelasan kita bener ya. Oke, UK yang paling pertama nih. UK teman-teman. Langsung Lanjut next. nomor 2. Jawabnya ada nggak sih, guys? Jawabannya Yari-Yari. Weh, bener semua. Wede. Parah sih ini, kita videonya. Oke. Masih Oke, dibimbing tadi oleh Ina yang UK. jawab pertama ya. Ina menyusul. Cina menyusul. Tidak. Gojeknya Mas. Ayo, yang mana ayo. Bintang 5 ya. Kurang 2.
Satu. Sayang sekali. Banyak yang benar tapi Henry. Iya, banyak benar. Ah, iya. Dan yang Waduh, benar paling pertama Cina, Cina Korea ternyata dan nih. Cina. Oh, Korea win streak nih, Korea. Iya. Kalah 3 kali nih. Siap Cina, Korea. Lanjut. Next. Kokumi. Gimana nih? Ini. Siapa nih yang salah? Kan jawab hijau siapa ini? Ini siapa yang jawab hijau? Wah, Oke, Itali memimpin ya. Italia Korea ini tetap menang tapi ini jawabannya bener terus nih Korea. telat kelas CCM guys, makanya orang Jepang jadi lebih cepet. Kayaknya sih gitu ya. Gimana sih ini? Gimana yang bikin kuis? Jangan bikin quiz gitu sih. Karena bukan alasannya. Oke, Oh, iya. Cina memimpin masih sangat jelas 400. Next. Ini win streak China. Tadi udah diajain sama DJ ya. Aku kan NI. Sayang sekali ada satu yang salah. Yeay. Cina masih memimpin. Cina masih memimpin. Korea mana ya kok hilang? Korea hilang ya. Gordon. Nippon. Ada lagunya banget. Oh ini emang kurang satu ya? Oh, Yeay. Ada yang Oke. Kayaknya Cina masih memimpin. Jalan. 7 strip Cina. Wow. Cina ini ngecip ya. Kata Cina punya jiwa wibu ini. Antek-anteknya banyak. Konoha nggak sih ini? Gimana Naruto semua? Suku Dayak, guys. Suku Dayak itu kayaknya. Enggak, Konoha. Gimana Naruto? Emang bener semua ternyata. Keren. Keren. Kayaknya ini terakhir sih. Dan Cina masih Ini memimpin. ya answer streak 8 kali loh. Nah ini Waduh. harus bisa bener ini jawabnya. Waduh. Mana saya tahu saya kan ikan. Apa ya yang buat kuis ya? Apaan itu? Ya ampun. Lalu saya kan ikan. Oke. Ini kurang Korea. Oke. Jadi benar semua. Bener semua bisa baca semua ternyata teman-teman Benar saya ini. sekali teman-teman saya. Ternyata diem-diem bisa Wih, baca. Korea. Kembali lagi. Terakhir. Gimana nih video presentasi negara? Henry ganteng banget. Guys, cuma ada satu jawaban bener. Dia Guys. emang ganteng banget kayak aku. Henry emang ganteng banget. Yang buat Kahoot-nya Henry. Jadi bisa Seru banget dilihat. ada crushku Henry soalnya. Yes. Baiklah. Keren sekali teman-teman. Dan pemenangnya adalah nomor 3 USA, Yeay. nomor 2 Italia, nomor 9 dan Cina. yang pertama. Wow. Congratulations. Congrats. Untuk hadiah bisa langsung minta ke kakak Lintang ya. Ya, Nanti ke skincare ya guys. Oh. langsung Biasa Iya, ya. di berlima gitu. Skincare-nya. sekian dari negara Jepang. Thank you, negara Jepang. Applause Thank you, pakai too. reaction. Yeay. Yeay. Applause pakai reaction. Karena nggak pada ini sih, memunculkan Oke. wajah sih. Bu, Oke. saya nggak bisa, Bu. Nge-lag. Oh, dirimu nggak bisa ya? Aduh, sayang banget. Terima kasih buat yang sudah memberikan reaction. Next. Thank you, Jepang. Next adalah negara India. Kuch-kuch hotehi. Silakan. Negara India. Silakan negara India untuk share screen siapa nih? Yang akan memulai presentasi dari negara India.
Sebentar Bu Amanda, lagi disiapin Bu presentasinya. Oke, jangan lupa teman-teman bisa melengkapi resumenya tadi. Katanya tadi ada yang nggak nutut, mana nggak nutut udah diulangi 2 kali, masa nggak nutut sih? Ya nggak harus semuanya. Cuman masih tadi di Kahoot aja udah ada tuh, mereka udah tanya. Yuk, bisa dirapikan. Bu Amanda ini tapi kalau satu halaman kayak nyakup 2 negara gitu nggak apa-apa kan? Bu? Ya nggak apa-apa, kan saya siapa tahu gitu kan ada yang kalau 4 negara satu halaman kamu pakai HVS A4 gitu ya nggak apa-apa. Oke, Bu. Cuman barangkali ada yang butuh 1 lembar 1 negara ya nggak apa-apa, kamu upload 4 foto. Itu. Yuk, yang India. Mana nih? India nih kelompoknya siapa sih? Oh iya, buat kelompoknya Alicia Tessa, kalau nggak ada yang bisa nggak bisa share screen, ganti pakai laptop. Kalian bisa Iya Bu, ini agak kesulitan Bu. Ini share screen-nya ini. Kamu Sebentar. dapat India kah? Iya, India. Oh alah. Aku satu kelompok sama mereka Bu. Oh Sebentar. iya. Saya juga baru melihat daftar kelompoknya. Oh iya, dapat India. Mana saya tahu kan saya bukan ikan. Ya. Henry. Ini boleh ada dialog sambil menunggu kan? Halo, iya kenapa Guido? Itu Kahoot-nya itu maksimal berapa orang? 10, makanya tak buat kelompok. Karena free ya? Atau Iya Bu, kalau lebih harus bayar Kalau sekarang. kamu waktu daftar pertama sebagai profesional atau student? Kenapa Guido? Itu waktu daftar pertama kamu sebagai profesional atau student? Aku personal. Oh iya. Aku kalau personal iya 10. Yap. Jadi teman-teman nanti kelompok Korea juga ada game Kahoot. wow. Jadi siap-siap. Hadiahnya skin Oke. juga nggak? Ketemu ini BTS nanti kita. Oh, Enggak. ya, saya juga mau ikut Langsung bangkrut ya. Enggak kuliah, enggak lanjut kuliah. Ketemu BTS di ini loh gerainya Samsung. Oh iya Fotonya betul. doang. Hadiahnya Samsung aja nggak apa-apa kok Guido. Aduh, mahal ya, lumayan loh itu. Nanti mungkin semester berikut beberapa teman India, ada. kelompok India. Ini kayaknya mereka lagi share YouTube link itu Bu. Oh. Mungkin ada yang mau share screen, mungkin ada yang bantu. Oke, wait. Itu Bu, link YouTube-nya. Oke, Sebentar. saya baru share screen ya. Iya. Terima kasih Bu. Wait. Ini kita juga ada PPT-nya Bu. PPT-nya kirim aja mau PPT dulu apa YouTube dulu? Video dulu aja Bu, habis itu PPT nggak apa-apa. Oke, teman-teman, tolong diperhatikan ini adalah atau silakan dibuka dulu tim India yang membuka, jangan saya, kok malah saya yang membuka. Silakan diberi pengantar dulu. Tim India. Ini artis India kayaknya ya. Halo, tim India. Halo Bu. Ya, Saya silakan dibuka dulu. ya. Oke. Teman-teman, kami dari kelompok 2, kelompok India, ingin menjelaskan sedikit tentang identitas, ciri komunikasi, dan budaya dari India. Nah, berikut kita tampilkan dulu video vlog dari kelompok kami. Singkat dari kelompok kami. Sedikit
ngobrol-ngobrol di mini vlog ini. Aku harap kalian tetap jaga kesehatan di rumah, Suaranya ya. pakai masker, semuanya mengikuti protokol yang ada semuanya biar kita sehat selalu. Oke? Jadi di kesempatan kali ini aku mau bahas sedikit tentang garis besar India nih. Jadi ada beberapa topik yang bakal aku bahas hari ini di mini vlog ini buat kalian. Semoga informasi dari aku hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Check it out. Nah, jadi sebelum aku masuk ke topik-topik yang lainnya, pasti kita harus mengenal dulu lebih jauh sedikit atau banyaknya India itu kayak gimana sih. Jadi yang pertama, di sini aku mau jelasin dulu sedikit tentang bentuk dan sistem pemerintahan di India. Nah, jadi negara India ini merupakan negara republik atau dikenal juga dengan sebutan Republic of India. Bentuk dan sistem pemerintahan di India itu sendiri adalah demokrasi parlementer. Jadi terus yang kedua ada juga yang dinamain sebagai semboyan Satyameva Jayate. Sorry kalau misalnya ada penyebutan yang salah. Jadi semboyan itu dituliskan di bawah lambang dalam aksara Dewanagari yang bermakna hanya kebenaran yang berjaya. Jadi lambang ini diresmikan sebagai lambang negara India pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Pada saat itu India telah menjadi republik merdeka. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada lambang negara India adalah adaptasi dari Hulu Tiang Singa Asoka dari Sarna. Jadi lambang negara India adalah salah satu bentuk adaptasi dari Hulu Tiang Singa Asoka itu tadi. Maharaja Asoka yang agung mendirikan hulu tiang yang menghiasi puncak pilar Asoka untuk menandai titik tempat Buddha Gautama mengajarkan Dharma pertama kalinya, serta tempat di mana Sangha Buddha dibentuk. Nah, dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar India menyebutkan bahwa ada 22 bahasa nasional, tetapi hanya bahasa Hindi dan Inggris lah yang menjadi bahasa resmi di India itu sendiri. Itu tadi beberapa garis besar tentang India yang bisa kalian ketahui. Untuk selanjutnya, di sini aku mau kasih tahu sedikit ada beberapa suku bangsa di India. Kurang lebih mungkin ada sekitar 5 suku bangsa yang bakal aku jelasin di mini vlog ini. Untuk yang pertama, di India ada suku bangsa Dravida, yaitu bangsa Dravida adalah nama dari sebuah kelompok masyarakat manusia dalam konteks kajian peradaban Hindia Buddha di Indonesia. Lalu yang kedua ada suku bangsa Jharkhand. Nah, suku ini asli Adivasi di Jharkhand mencakup hampir sepertiga populasi negara bagian ini. Jadi sebanyak 20% lainnya adalah kasta terdaftar. Lalu untuk yang ketiga ada juga suku bangsa Garo Meghalaya, yaitu adalah suku Tibeto Burman dari anak benua India. Dan Meghalaya juga terdapat suku Garo yang mayoritas penduduknya adalah perempuan. Jadi di suku ini mayoritas penduduknya sebagian besar adalah perempuan. Untuk yang keempat itu sendiri ada suku bangsa Tamil. Jadi suku ini adalah kelompok suku masyarakat Tamil dari India Selatan yang banyak terdapat di daerah Sumatera Utara, suku Tamil. Nah, kelompok yang berada di dalamnya adalah sebuah kelompok etnis dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Dan untuk yang terakhir, suku bangsa Arya. Nah, suku bangsa Arya ini merupakan penduduk yang lebih dulu ada di kawasan Asia Selatan, yaitu wilayah India dan Sri Lanka sekarang. Itu dia beberapa, ada 5 suku bangsa yang ada di India. Selain suku bangsa yang ada di India, India juga pasti memiliki budaya yang terkenal dengan adat istiadat yang beraneka ragam. Pastinya yang ritual aneh dan unik yang hanya ada di India. Nah, diantaranya ada yang pertama ada
festival Holi atau juga bisa disebut festival cahaya. Di dalam festival acara ini, masyarakat turun ke jalan bermain dengan bubuk cat dan juga melumuri tubuh mereka dengan berbagai warna-warna cerah. Lalu yang kedua, ada juga budaya di India di mana jika seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya akan membakar dirinya hidup-hidup. Lalu yang ketiga juga ada tradisi mengubur di mana warga India mempraktekkan mengubur anak cacat hidup sampai batas leher mereka selama kurang lebih 6 jam. Hal itu dipercaya untuk meniadakan akibat yang buruk yang disebabkan oleh gerhana matahari. Lalu yang keempat, pada setiap bulan Desember di Karnataka, pasangan yang sudah menikah melemparkan lebih dari 100 bayi dari atap kuli ke kerumunan di bawahnya yang sudah memegang kain untuk menangkapnya. Jadi budaya ini dipercaya bahwa jatuh 200 kaki membawa kesehatan dan keberuntungan untuk keluarga. Jadi mereka percaya kalau misalnya mereka melempar bayi ini jatuh dari 200 kaki itu akan membawa keberuntungan dan juga kesehatan untuk keluarganya gitu. Dan yang terakhir ada juga festival Tokam yang dirayakan di India Selatan. Pada event ini umat Hindu menembus punggung mereka dengan kait tajam sebelum diangkat pada perancang oleh tali. Jadi mereka melakukan ini untuk menyenangkan Dewi Kali. Nah, itu beberapa budaya-budaya yang dipercaya yang aneh dan unik yang ada di India sejauh ini. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, orang India pasti memiliki kebiasaannya masing-masing yang memang sudah menjadi kebiasaan dari sebagian besar masyarakat India. Seperti kita misalnya, kita juga pasti punya kebiasaan masing-masing, kebiasaan sendiri kan. Di India juga gitu. Kalau misalnya di India, mereka memiliki kebiasaan untuk menggelengkan kepala ketika berbicara. Gelengan kepala di sana menurut mereka menjadi salah satu cara yang digunakan orang India ketika menyampaikan maksud maupun pendapat. Nah, apakah mereka setuju atau tidak, merasa benar atau salah, maupun antusiasme. Sebenarnya nggak jauh beda sama kebiasaan yang kita lakuin. Jadi kalau misalnya mereka menggelengkan kepala itu bisa menandakan mereka tidak setuju. Dan kalau misalnya mereka menganggukkan kepala seperti biasa, bisa menunjukkan bahwa mereka setuju atau iya gitu dalam isyarat gitu. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, cuman itu juga kebiasaan itu dilakukan oleh masyarakat India. Nah, yang kedua, ini agak berhubungan dengan kebiasaan yang pertama. Jadi orang India itu cenderung memiliki rasa rasa sungkan ketika ia ingin mengatakan atau menolak sesuatu. Jadi kalau mereka mau mengatakan tidak atau menolak sesuatu, mereka istilahnya mereka nggak akan to the point gitu. Karena itu tadi mereka memiliki kayak rasa sungkan dan mereka takut menyakiti hati orang lain. Jadi biasanya mereka tidak langsung mengatakan tidak. Jadi hal itulah yang membuat orang India kerap tersenyum, malu, menggumam dan juga mengangguk tidak jelas untuk tidak membuat komitmen yang kuat. Jadi pada zaman dulu gelengan kepala memang sengaja diciptakan sebagai syarat untuk menyampaikan ambiguitas dan itu berhasil. Nah, menurut mereka mengucapkan kata tidak itu memiliki potensi untuk memutuskan hubungan antar satu orang dengan orang lain. Sebab kamu memberikan ruang bagi orang lain untuk mengartikan sendiri apa yang kamu maksud dan kamu inginkan melalui sebuah isyarat itu tadi. Jadi itu tadi beberapa topik yang ingin aku sampaikan ke kalian di mini vlog kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan pengucapan kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga informasi yang aku sampaikan di mini vlog ini bisa berguna buat kalian, buat kita bersama. Dan juga thank you buat yang udah nonton vlog aku hari ini. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Stay safe. Thank you. Oke, silakan yang kelompok India. Loh. Oh, dia ngelanjut ternyata. Halo, kelompok India masih di sana? Iya Bu, ini mau share PPT. Oke.
Ya Bu Amanda, ini kami dari kelompok SA1 CCM bagian negara India. Di sini ada Bernard, Alicia, Fernando, aku sama Putri. Scroll ke bawah. Sama Jordi, Bu. Ya, sama Jordi. Jordi lupa dimasukin namanya, maaf. Oke. Next. Alicia. Next. Sudah toh? Belum ke next. Loh, saya. Ini identitas. Belum ke scroll. Kayaknya di stop share terus link kamu download deh itunya, filenya. Saya bingung ya. Bentar, Bu. Oke, saya tanya dulu. PPT itu sama video apakah ada yang berbeda yang dijelaskan? Sebenarnya sama sih, Bu. Oke, kalau sama ya saya nggak perlu dipresentasikan. Cuma saya mau tanya nih, itu yang ngedit juga Putri kah video itu? Yang video itu yang edit harusnya tugasnya Natasha, Bu. Oke. Bener kah Natasha yang edit videonya? Iya Bu, itu sebenarnya aku kasih yang Putri yang masih belum diedit. Cuma kalau yang sudah diedit itu susah Bu uploadnya. Dari kemarin malam soalnya. Tapi ini aku coba upload lagi di YouTube Bu Amanda. Oke. Hasil editannya. Oke, terus? Ini lagi proses Bu. PPT ini yang bikin? Kalau PPT yang bikin Bernard, tapi isi-isinya job text masing-masing Bu Amanda. Berarti tadi yang dipresentasikan Putri itu, apakah Putri nyari sendiri atau dari PPT ini? Dari PPT. Jadi Putri menjelaskan PPT ini ya? Iya, kurang lebihnya menjelaskan yang ada di dalam PPT itu. Oh ya udah, oke. Kalau gitu, nggak usah wes. Kalau PPT-nya sama kan sama yang dijelaskan? Iya. Oke, ya udah nih. Bu. Thank you. Bu, ini hasil editannya aku upload di YouTube ya Bu ya. Bu Amanda bisa lihat. Ya, nanti share lagi ya di chat atau di grup ya. Oke, Bu. Sudah share yang di grup itu yang kamu share di chat ini tadi yang Iya, Bu. Iya. Oke, thank you. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kita kasih reaction, tepuk tangan. Makasih. Yeay. Thank you. Bisa di stop. Next, kelompok South Korea. Korea Selatan. Silakan. Oke, halo semuanya. Halo. Negara yang paling sering dikunjungi di handphone masing-masing ya. Gadget masing-masing ya. Tunggu mana ini kelompok-kelompok. Kita akan memulai dengan games terlebih dahulu. Nah, jadi karena kita tahu kan kalau tadi Jepang mungkin informasi dulu, diajarin dulu baru game. Kalau ini saya yakin kalian semua pasti sudah hatam ya tentang Korea Selatan. Jadi kita langsung game aja. Terus nanti saya bantu untuk summary di terakhir melalui presentasi. Oke. Mana Etika? Ini dari game. Aku mau main gamenya. Oke, boleh. Jadi setiap satu kelompok boleh lebih dari satu nggak? Boleh deh, boleh. Yes. 2. Ayo Tang. Kita coba ya. Ayo kita akan mulai deh. Aku. Kasih namanya misalnya kelompok Cina gitu, Cina 1, Cina 2 gitu ya biar nggak bingung. Cina 2, oke. Oke. Nah, jadi ini aku juga nggak tahu, masih coba-coba ya Bu ya untuk Kahootnya. Semoga bisa lebih dari berapa ya? Lebih dari 10 ya, karena pakai identitasnya student. Oke, ini saya share screen. Banyak nggak nih soalnya Guido? Cuma 17 toh. Cuma 17 kok. Pasti kalian udah hatam ya dengan Korea Selatan, apalagi yang sering nonton drama Korea. Kita tunggu sampai berapa nih? Oke. Sudah ada. Guido, kayaknya suaramu agak kecil ya.
suaramu bukan kahutnya. Halo? Oh, cukup kok, cukup. Siapa ini Jepang 1? Aku. Nippon sama Jepang. Oke. Nippon. Henry out, Coba please. ya. Oke. Nippon itu Jepang. Aduh, sumuk. India, ampun, Bang ini siapa? Ada Arab yang pakai PDF nggak? Oke. Udah ada berapa nih? 8, 9. Kita tunggu. Oke, udah 10. Oh, ada bisa lebih. Ya, jadi kalau lewat ini bisa semuanya boleh masuk. Ya, boleh. Kita Ntar tunggu. aku ganti nama aku jadi Jepang 2 dulu sebentar ya. Jadi kalian semua yang merasa bisa menjawab pertanyaan silahkan mencoba. Ya. Jadi itu Henry ternyata bisa kahut kalau pakai waktu daftar pertama identitasnya student bisa lebih. Walah. Soal kemarin aku buat jadinya dua akun. Ayo, saya tunggu 20 detik ke depan. Ayo tunggu 20 detik lagi ya. Ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago. Ada UK 2. Oke, 15 orang. Ini Jepang kok banyak banget ya? Mohon maaf nih. Jepang sahabatnya Korea Selatan ya kayaknya. Bang Jago ini siapa lagi? Princess ini JJ nih, fix. Terserah mau pakai nama apapun, terserah. Fix. Lihat kita siapa pemenangnya. Oke. Crewmate. Impostornya hilang. Kan dia imposter. Diam-diam dia. Oke, sudah semuanya. Boleh langsung start aja. Start ya. Dan yang over. Oke, sudah selesai. Kita mulai duit. Oke, kita mulai permainannya. Oke. True or false? Korea merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Benar atau salah? Wah, ini udah terlihat banget nih dari gambarnya nih ya. Maaf nih, kenapa kok ada gambarnya nih kan jadi ke-spoil. Oh. Jadi Korea bukan negara dengan pemerintahan monarki. Jadi selama ini, jadi ini adalah presiden dan ibu negara dari Korea Selatan. Cuma memang lagi pakai pakaian adatnya. Gitu. Jadi presidensial ya untuk Korea Selatan itu sistemnya republik. Ya gitu. Presidennya namanya Kim Jong Un. Moon Jae-il. Moon Jae-in sama Kim Jong Un. Ini nggak ada waktu buat nyatet nanti. Ada kok, nanti dijelasin lagi. Ini cuma mau kasih tahu namanya. Nama istrinya Ri Sol Ju. Nanti kita presentasikan. Itu Korea Utara emang kayak. Moon Jae-in sama Kim Jong Sok ya. Oke. Next pertanyaan berikutnya. Wah, UK memang kan. UK. Jepang 1 lintang. Mata uang negara Korea Selatan. Ada pilihannya, nggak punya pilihannya aku. Dollar atau won? Don. Ya kan, telat kan. Korean dollar hen. Don itu memang bahasa Korea artinya uang, tapi bukan. Ini kenapa ada yang jawab don ya? Don. Oke, siapa yang memegang? Jepang 1. Lintang. Yeay! Oke. Oh, Please, selanjutnya. Semboyan negara broadly benefit Community memiliki makna. Apa ini kira-kira? Apakah memberi manfaat yang luas? Ya. Apakah Anda puas, saya senang?
Atau IPE? Iya. Ada yang jawab IPE loh. Cinta Yusi ya? Yusi banget nih. Kelihatan banget nih. Dia memberi manfaat yang luas pada... Ini Henry bisa baca ya, Henry ya? Bisa. Sun, Paul, Clay. Nah, itu Broadly artinya itu. benefit humanity. Beneran Henry bisa baca? Enggak lah, Bu. Kita percaya aja loh kalau kamu. Lintang itu loh, Bu. Wah, Korea Utara. Iya, Apa ya ini? Wow. Ini kelompoknya sendiri dah. Wah, bukan. Ini siapa ini? Alfabet yang diciptakan oleh Raja Sejong digunakan dalam penulisan bahasa Korea adalah, jadi ini alfabet namanya apa? Sejong. Hangul? Apakah Hangul? Anjir. Atau Hanggula? Hanggul. Ganghul. Atau Ganghul? Hanggul. Udah spoiler tuh fotonya. Iya, tapi aku salah. Jadi Oh bener, Deng. adalah Bener, Deng. Hangul. Jadi bukan Hanggula ya. Padahal masih. Ya, spoilernya agak sedikit ini ya. Ada U-nya, tapi bisa ada 2 poin nulisnya Hangul atau Hangul. Masih peringkat 9, Bung. Saya akan menyusul Lintang. Oke, Jepang 1 masih memegang posisi pertama. True or false? Orang Korea sangat senang membahas topik yang berat seperti politik atau keadaan negara. Benar atau salah? Waduh, ini fotonya foto dari itu ya, Parasite. Emang nggak ya bahas berat? Enggak ya? Atau orang Korea tuh lebih suka bahas-bahas pribadi, romance gitu ya? Atau yang berat-berat? Enggak. Jawabannya adalah salah. Jadi orang Korea itu lebih senang bahas yang ringan-ringan. Dan kalau yang berat-berat tuh kecuali mereka lagi di kantor, lagi kerja, atau lagi di institusi pendidikan. Gitu. Anjir. Tidak, aku Akhirnya Lintang salah juga. Safira ya pasti. Aku akan menyusul, guys. True or false? Orang Korea senang menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi seperti usia, pekerjaan, dan hobi. Aduh. Benar atau salah? Oke. Oh, salah. Ini dari gambarnya udah kelihatan banget ya. Salah lagi. Jadi orang Korea itu sangat senang menanyakan hal-hal bersifat pribadi. Jadi kayak nanyakan umurmu berapa, kerjanya apa, hobinya apa. Itu sangat sering terlihat ya. Itu. Siapa yang memegang? Korea Utara, oke. Korea Utara, siapa ini ya Korea Utara? Cuma 5 ini Sasha ini. True or false? Pemilihan kata yang dipakai orang Korea adalah bahasa sehari-hari dan bahasa yang lebih formal atau hierarki formalitas. Benar atau salah? Ayo. Ini kayaknya nyambung di materi yang minggu lalu yang disampaikan oleh Bu Amanda ya, video. Kalau kalian mendengar dengan baik kelas minggu lalu, ya benar, masih ada yang salah ya. Jadi benar Korea itu memiliki 2 pemilihan kata, itu bahasa sehari-hari dan bahasa yang lebih formal. Cina. Oh, Lintang kembali ternyata. Ini benar darah Korea ini. Sapaan halo, annyeonghaseyo untuk sehari-hari dan dalam acara yang lebih formal. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar, tapi bohong. Jawabannya adalah salah. Jadi kembalinya ya. Annyeonghaseyo itu untuk dalam acara yang lebih formal dan annyeong itu cuma sehari-hari. Annyeong. Oh. Wah, Jepang 1 kok terlambat. Lintang. 3 kategori bentuk percakapan yang sopan pada orang Korea dibedakan berdasarkan Nggak kelihatan. Berdasarkan apa? Mereka apa dong? Non formal, sopan, dan penghormatan. Nanti ini dijelaskan oleh siapa ya? Etika ya nanti ya. Gimana apa-apa. Iya, ya. Oke, Jepang 1 terlempar urutan 4. Oke.
Kuis. Selain bersalaman menggunakan kedua tangan, untuk menunjukkan kesopanan dapat dilakukan dengan Jawabannya keluar nggak? bersalaman menggunakan kaki kiri, bersalaman Ya, sambil nggak menundukkan kepencet. sebelah mata. Oh my god. Nggak nyusul ini. Susah. Oh, iya ya, tahu. Oke. Tapi Bu Amanda ikut juga, Bu. Iya, tadi Iya. saya ini ya imposter loh. Oh, keluar. Sorry ya. Jadi bukan dengan mengedipkan mata ya, ini berbahaya. Memiliki arti yang berbeda. C itu C. Jenny nggak sih, C? Itu bukan Jenny. Oh, itu bukan Jenny. Maaf. Kita ngomongin Korea Utara, oke. Ampun, Oh, Bang. lagi. Itu udah mulai masuk nih. Budaya minum dengan memalingkan tubuh menunjukkan penghormatan kepada arwah leluhur. Benar atau salah? Cepat dong jawabnya. Park Seo-wi. Park Seo-wi. Salah. Jadi memalingkan ini tidak. Makasih, Tam. Jangan salah fokus ya. Jawab tangannya. Jadi Itu memalingkan buat orang yang lebih tua kan? Betul, untuk kesopanan. Jadi tidak perlu harus sampai ke arwah leluhur, itu terlalu berat konteksnya ya. Wow. Wow, oke. Wow. Back in the Festival day. ini diadakan sejak 98 dan diadakan selama 2 pekan di bulan Juli. Nama festival ini adalah Aduh, aku tahu nah, nih. itu loh, ada Nah, clue-nya. Pilihan. ada kelihatan nih gambarnya. Apakah Boryong Mood, Nakji, Cakcum, badan saya, Bo? Kok Atau Cakcum? Cakcum. Natjun apa? Nakji itu Bener banget. Oh. Ini udah ada clue-nya foto ditambah mood. Nah, jadi benar banget Boryong Mood. Jadi ini festival lumpur. Banyak banget menarik turis di Wah. Dimit. Iya, Dimit. Natasha. Dia ngono kabar jarane Alex. Mangit mau tak chat kok nggak tahu masuk. Terus jarane iku Natasha. prospek ngomongnya. Natasha. Tapi nggak ngasih kabar. Apa cara yang kamu? Sauna publik yang memiliki area tidur serta buka 24 jam disebut dengan kimchi. Aduh, nggak tahu. Masa Jim Jill Banks. Oke. Salah. Sauna publik ya, bukan yang dipakai. Jadi Jill Banks. Gimana sih penyebutannya, Lintang? Bang. Oh, Jill Banks. Ini ada. Jadi sauna di sana tuh bisa jadi tempat tinggal sementara ya. Masih memegang urutan pertama Jepang 1, Lintang. Di budaya Korea, kamu boleh punya teman lawan jenis kalau sudah punya pacar. Benar atau salah? Susah ya. Bener jawabannya. Fix banget. Ya, benar. Jawab bener. Really? Kok nggak boleh? Nggak boleh. Jadi orang Korea itu nggak membolehkan pacarnya tuh punya teman lawan jenis. Berarti itu dia close minded berarti. Iya. Boleh. Ya sih, Korea tuh memang masih rada ini ya, patriarki. Tadi Ada aku. Hansol. Iya, Hansol. Bukan Kenapa Hansol? Okay, next. berteman. Next. Tani. Korea. Momo, Lintang. Where are you? nggak boleh kalah. Oh my god. Korut ini siapa Korut ini? Kayaknya tahu jawabannya. Hari Kasih Sayang Korea dirayakan tanggal 11 November disebut dengan nama Nggak tahu. Happy Day. Nyam Nyam Day. Apa jawabannya? Happy Day. Lintang. Ini
Benar banget. Jadi Pepero Day karena di sana hari kasih sayang itu berbeda. Kalau biasanya Valentine, ini mereka Pepero Day. Dan Pepero itu adalah merek dari makanan ini. Kayak Pocky kan? Iya, kayak Pocky kalau di Indonesia. Di sana lebih terkenal Pepero. Sukanya Lintang kayak gitu pasti. Nyet. Sedikit lagi Dari loh. yang makan sampai menunjukkan suara slope menunjukkan bahwa Ini mirip kayak negara Jepang ya. ya tadi udah ada kayak di negara Jepang. Kurang satu jawabannya, hilang jawaban satunya. Oh, itu jajangmyeon pasti di gambar itu. Benar banget. Jadi makanan ini enak. Ini menunjukkan bahwa ya itu sama seperti Jepang tadi, penghormatan kepada menghargai masakan seseorang. Yang berikan slope. Oke. Jepang 1 Lintang. Oke. Berikutnya. One more. Penghitungan umur di Korea Selatan berbeda dengan negara lain pada umumnya, yaitu lebih atau kurang ya? Aduh. Lebih. Berapa? Harusnya sih setahunan. Ya, minggu manse. Aku jawab merah. Minggu. Yes, bener. 1 sampai 2. Menang. 1 sampai 2 tahun. Nanti penjelasannya kenapa bisa 1 tahun, kenapa 2 tahun, nanti ada di presentasi. Soalnya ada itu. Kayak cusok. Hamil dihitung. Itu tugasnya negara Korea, Tang. Iya, Tang. Kamu nggak dapet Korea, Tang. Sabar. Kamu nggak saya nilai loh. Kamu nggak dapat Korea ini. Terima kasih loh Lintang, habis ini nanti kamu bantu saya presentasi ya. Kalau kok kalau disuruh presentasi. Minggu. Oke. Dan kebudayaan Korea Selatan, siapa yang menjadi pemenang? Oh, Cina 3. Cina 3. Siapa ini Cina 3? Oh, Jepang 5 tuh Ayu, tah? Wah. Nggak ada Korut. Wah. Korut keempat. Korut tersingkir. Dan Itali. Selamat. Juara 3 dapat apa? Dapat BTS dong, please. Jadi bener semua nggak, Pak? 14 out of 7. Kita langsung masuk ke presentasi ya. Ya. Masih kelihatan kan? Langsung ya. Oke. Ini siapa yang mau memulai? Emma, silakan. Emma Puwajir. Halo, Emma. Aku dari tadi ngomong tapi tak maaf. Oke. Aku nggak sadar. Aku sudah ngomong. Oh iya, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Ya, jadi ini aku mau menjelaskan tentang Korea Selatan, yaitu di bagian identitas negaranya. Next. Okay. Sebenarnya, apa yang kalian paling ingat tentang Korea Selatan? Minggu. Idolnya. Opa. Makanan. Selain apa? Ayo. Seoul. Samyang. Manse. Sehun. Jadi, Korea Selatan itu adalah negara republik. Nah, seperti pada negara demokrasi lainnya, Korea Selatan tuh membagi pemerintahannya itu dalam 3 bagian, sama kayak Indonesia. Eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Nah, lembaga eksekutifnya itu dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden itu bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap tahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum tapi dapat berlangsung tertutup. Sedangkan pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan. Hakim akan menjabat selama 6 tahun
dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun saat terpilih. Kalau semboyan dari negara Korea itu adalah broadly benefit humanity atau memberi manfaat yang luas kepada umat manusia. Lah, lambang negaranya itu seperti bisa teman-teman lihat di layar. Ini adalah lambang dari negara Korea. Bahasa nasional Korea adalah bahasa yang paling luas digunakan di Korea, itu adalah bahasa Korea, dan merupakan bahasa resmi di Korea Selatan dan Korea Utara. Bahasa ini juga dituturkan secara luas dian-bian di Tiongkok Timur Laut. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Guido dan juga Etika. Oke, kita ke ciri komunikasi. Jadi ada komunikasi verbal dan non-verbal. Oke. Aku mau jelasin dulu nih teman-teman, apa sih komunikasi verbal dari orang Korea? Tentunya Korea Selatan ya di sini. Nah, seperti yang kalian sudah jawab tadi di pertanyaan-pertanyaan di Kahoot, orang Korea itu senang banget nih bahas topik-topik yang luas atau bukan topik-topik yang berat seperti politik dan keadaan negara. Nah, orang Korea juga senang menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi, seperti usia, pekerjaan, hobi, yang artinya mereka ingin mengenal kalian itu lebih jauh lagi. Jadi bukan bermaksud tidak sopan atau ingin kepo nih soal Itu kayak di Indonesia nggak sih ya, kita ya? Iya, benar. Jadi kepos urusan bukan karena apa ya, ingin mencampuri urusan orang, tetapi ingin mengenal kita lebih dekat lagi. Nah, pemilihan katanya juga dipakai orang Korea itu ada bahasa sehari-hari dan juga bahasa yang lebih formal atau hierarki formalitas nih, seperti yang udah diajarkan sama Bu Amanda minggu lalu. Terutama kepada orang yang lebih tua. Sama kayak bahasa Jawa. Jawa itu kan ada kromo sama bahasa Jawa yang kayak sehari-hari gitu ya. Nah, seperti itu. Misalnya nih, kalau kayak anyong, anyong itu lebih ke bahasa sehari-hari atau kayak seumuran kita kayak gitu. Tapi kalau kepada orang lebih tua atau ke guru gitu misalnya itu kayaknya annyeonghaseyo dan nadanya juga lebih lebih halus kayak gitu. Next. Nah, bentuk percakapan yang sopan pada orang Korea itu juga berdasarkan ada 3, yaitu ada non-formal, sopan, dan juga bentuk penghormatan. Jadi kalau misalnya non-formal itu digunakan untuk orang yang seumuran kita atau lebih muda, terutama di antara teman-teman dekat. Nah, kalau yang sopan itu digunakan untuk orang yang lebih tua daripada komunikatornya dan dalam situasi yang lebih resmi. Nah, kalau penghormatan itu digunakan dalam setiap keadaan yang sangat formal. Tentunya kayak berita di dalam militer misalnya, atau jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ini kayak kita kalau membuat skripsi itu harus berdasarkan EYD, tapi kalau ngomong sehari-hari itu kita nggak perlu pakai EYD, itu nggak apa-apa, kayak gitu perumpamaannya. Nah, kata bahasanya orang Korea juga, bahasa Korea itu hampir selalu menggunakan pola subjek, objek, kata kerja, dan kata kerja selalu berada di akhir kalimat. Jadi kayak kalau kalian sering nonton drakor gitu kan, itu kan kata yang harusnya menurut kita tuh itu harusnya di akhir kalimat itu disebutkan duluan kayak gitu. Nah, dalam bahasa Korea juga menghilangkan subjek dari sebuah kalimat lazim dilakukan bila subjek yang dimaksud diketahui oleh kedua belah pihak pembaca dan pembicara. Subjek dari sebuah kalimat dapat disimpulkan dari konteks atau disebut pada kalimat sebelumnya. Nah, dalam bahasa Korea, kata sifat dapat berfungsi sebagai kata kerja yang dapat diubah bentuknya untuk mengindikasikan waktu dari sebuah kalimat. Next. Nah, komunikasi nonverbalnya apa aja yang akan dijelaskan oleh Guido? Oke, jadi komunikasi nonverbal untuk di Korea sendiri memang juga terpengaruh dari hierarki formality. Jadi yang kayak tadi ya, jadi ada tingkatan, ada kesopanan yang lebih pada yang lebih tua atau yang lebih status sosial lebih tinggi, dan itu ditunjukkan melalui tingkah laku atau nonverbal, kayak pergerakan tubuh dan sebagainya. Nah, hierarki bahasa nonverbal yang sering ditunjukkan itu paling mudah terlihat itu ketika makan. Jadi contohnya ini ada the eldest eats first. Nah, itu Indonesia juga mungkin banyak seperti itu ya, menerapkan hal ini. Jadi orang yang lebih tua ngambil makan duluan gitu. Itu juga ada
di Korea juga seperti itu. Say thank you to show you gratitude. Nah, mengucapkan terima kasih saat makan, itu juga di Jepang juga seperti itu, dan put down bowl. Jadi makan itu jangan makanan yang menghampiri kita gitu. Jadi mereka tuh mangkoknya itu harus nempel sama mejanya gitu. Dan don't blow your nose at the table. Jadi mungkin kalau orang barat boleh-boleh aja ya kita meres ingus atau apa gitu di dekat di sekitar lingkungan masyarakat gitu. Tapi kalau di Korea Selatan khusus untuk saat di meja makan itu nggak boleh sama sekali ya, itu sangat tidak sopan gitu. Dan don't make noise. Jadi makan itu walaupun mereka punya peralatan makan metal, banyak kan besi dan kawan-kawan itu steel, tapi tidak boleh membunyi-bunyikan karena itu tidak sopan. Dan itu bisa diistilahkan dengan table manner-nya Korea. Selanjutnya yang tadi saya jelaskan yang ada di soal yaitu bersalaman menggunakan dua tangan atau menggunakan satu tangan tapi ditopang oleh tangan yang lain. Nah, itu menunjukkan kesopanan juga, dan juga nggak boleh waktu salaman itu menggenggam tangan seorang itu dengan cengkeramannya itu dengan kuat, karena itu menunjukkan ketidaksopanan juga. Jadi ya slow-slow aja kalau salaman sama orang Korea. Gitu. Dan ini tadi yang siapa artisnya, siapa? Bintang, saya lupa namanya. Park Seo Joon. Nah, Park Seo Joon ini dia mencontohkan bagaimana minum yang sopan. Jadi minum soju atau minum araknya Korea ya. Jadi mereka minumnya itu memalingkan tubuh, menyerong sedikit dan menyembunyikan gelasnya dengan telapak tangan. Itu menunjukkan kesopanan kepada mungkin lawan bicara atau orang yang sedang diajak minum. Dan berikut sama halnya dengan di Jepang ada budaya ojiki, di Korea juga ada budaya membungkukkan, merupakan bentuk salam atau penghormatan kepada lawan bicara. Bahkan ada beberapa momen kayak macam penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, penghormatan kepada raja dan ratu dan sebagainya itu dengan membungkukkan juga, bahkan sampai apa ya, baunya tuh sampai ke lantai gitu. Itu merupakan kebiasaan Asia Timur kali ya, Jepang dan Korea gitu. Selanjutnya adalah budaya negara, dijelaskan oleh Sasa dan Deo. Oke, selanjutnya adalah budaya negara. Next. Budaya negara di sini di Korea Selatan tuh punya 10 tradisi. Salah satunya yang pertama itu adalah Festival Lumpur. Yang cukup unik yaitu Festival Lumpur yang dikenal sebagai, aduh gimana nyebutnya ya? Bori. Iya, pokoknya itu merupakan festival yang diadakan sejak tahun 98 dan diadakan selama 2 pekan di bulan Juli. Masyarakat Korea memang percaya bahwa lumpur sangat bagus untuk kesehatan kulit. Makanya banyak skincare yang terbuat dari sejenis lumpur-lumpur gitu ya. Selanjutnya, budaya Nakji. Apa sih rasanya makan gurita hidup? Budaya ini merupakan budaya yang di mana masyarakat Korea itu makan gurita hidup, atau yang sering disebut dengan nakji. Gurita hidup itu dipotong kecil-kecil dan biasanya ditaburi sama biji wijen. Potongan gurita tersebut tuh biasanya juga akan bergerak-gerak gitu karena ya memang masih hidup waktu dimakannya. Selanjutnya adalah sauna. Kalau kalian suka nonton drama Korea, pasti suka lihat ada sauna publik di Korea. Nah, tempat pemandian umum ini bahkan memiliki area untuk tidur. Dan memang bukanya hingga 24 jam. Sauna publik ini disebut dengan Jimjilbang, itu pokoknya di dalamnya juga menyediakan aneka snack dan minuman. Selanjutnya ada Hanok. Budaya dan tradisi dari Korea Selatan juga ini termasuk yang unik karena dari segi arsitektur rumah yang disebut dengan Hanok. Rumah ini terdiri dari ancae atau bagian dalam, sarang cae bagian untuk pria, dan sarang bang ruang belajar, dan haengrang-bang ruang pelayan. Kelima, ada tarian tradisional. Tarian ini cukup beragam dan unik. Beberapa tarian yang cukup terkenal, salah satunya adalah perang atau jakjum, tarian topeng Jeongmu, dan tarian musim semi. Guido ini gimana nyebutnya ya? Yang orang Korea lintang bisa. Jadi
Pokoknya sesuai dengan yang tertulis ya. Ya. Itu merupakan tarian rasa syukur pada dewa Sanchoesin atau Irwol Seosingsin atas keberhasilan panen. Jadi yang Selanjutnya, warna-warni itu ya bajunya. ada musik. Nah, di Korea punya 2 jenis musik, yaitu musik Minsogak atau musik Jeongak. Nah, musik Minsogak adalah musik yang bisa dimainkan oleh siapa saja, tidak memandang status dan kedudukan. Sementara yang satunya merupakan musik khusus untuk di istana dan hanya dipentaskan oleh orang-orang tertentu. Oke, yang Korea agak dipercepat dikit ya, karena yang Cina belum. Nanti takutnya nggak Oke, Bu. bisa, teman-teman nggak bisa upload nih jam 1 nanti. Oke, Bu. Dipercepat aja disebutkan saja ya. Oke, Bu. Selanjutnya adalah street food yang kalian mungkin sudah sering kenal. Terus makanan tradisional juga mungkin kalian sudah sering lihat di drama Korea, tradisi pernikahan, dan terakhir bahasa Korea yang cukup familiar. Next. Nah, kebiasaan unik rakyat Korea, ini sudah disebutkan beberapa tadi waktu di Kahoot. Yang pertama adalah mengoleksi boneka idola. Terus selanjutnya adalah berendam bersama di sauna 24 jam. Selanjutnya tidak boleh punya teman lawan jenis kalau kalian sudah punya pacar. Selanjutnya tidak boleh merayakan Valentine's Day, tapi Pepero Day. Terus ada standar kecantikan wanita Korea Selatan, yang mungkin ini udah cukup populer. Next. Selanjutnya adalah menggunakan Internet Explorer atau Never. Selanjutnya adalah mengambil makanan dengan sendok sendiri. Selanjutnya adalah ketika makan mie harus berbunyi slurp, semacam itu. Terus ada percaya dengan sifat yang ditentukan oleh golongan darah. Yang terakhir adalah punya sistem perhitungan usia sendiri, ditambahkan 1 hingga 2 tahun. Jadi itulah yang tadi dijelaskan ya. Selanjutnya. Udah selesai ya? Oke, begitu saja. Dari Deo ada penambahan apa? Deo sama Agung ya? Yang belum. Jadi tadi kita udah bagi 3 itu bagi semua sih. Pembagiannya. Oke, udah selesai berarti? Halo Deo. Udah sih, good itu aja sih. Oh ya udah semua ya? Udah semua. Udah dijelasin sama kakak ya? Iya. Jadi karena mau cepat jadi langsung semuanya. Sorry. Oke, thank you buat kelompok Korea Selatan. Kita beri applause dengan reaction. Terima kasih kelompok Korea Selatan. Terima kasih. Mohon penilaiannya. Bisa langsung. Yuk kelompok China. Udah bisa lihat. Sip. Bisa dengar. Sedikit mengenai China, menurut World Bank, China memiliki 1,4 miliar penduduk. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Oke, udah kok. Kedengeran. Tapi terlalu kenceng deh. Sorry apa? Agak terlalu kencang. Bukan sebuah negara partai komunis yang memiliki agama ateis sebagai agama resminya. Walaupun memang sekarang China lebih terbuka terhadap agama lain, hanya ada beberapa agama yang diakui dan dibatasi perkembangan dalam negaranya, seperti Konfusius dan juga Taoisme. Menurut pengalaman dari teman turis, pelajar atau orang yang bukan warga negara resmi China masih diperbolehkan untuk masuk ke tempat ibadah seperti gereja dan masjid. Tetapi untuk warga negara masih sangat ketat dan tidak diperbolehkan. Untuk bahasa resmi China adalah Putonghua, yang merupakan bahasa yang digunakan di ibu kota Beijing. Terdapat banyak bahasa dari wilayah negara China lainnya yang tidak beda jauh dari yang digunakan di ibu kota. Biasanya hanya berbeda di pelafalan dan dialek. Tetapi masyarakat China juga banyak yang fasih berbahasa Inggris. Dalam segi makanan, masakan negara China adalah Canton yang memiliki banyak hidangan tumis dan juga Sichuan yang
sangat mengandalkan kacang-kacangan, jahe, dan juga kepedasan. Seperti yang sekarang terkenal, yaitu mala. Ada beberapa festival yang dimeriahkan di China, seperti Mooncake Festival, untuk merayakan Mid-Autumn, di mana biasanya rakyat China meluangkan waktu bersama keluarga untuk pergi liburan, melihat bulan, karena pada zaman dahulu, Mooncake Festival adalah untuk memuja bulan. Mereka juga menyalakan lentera dan biasanya memakan kue bulan. Rakyat China juga merayakan Hari Ulang Tahun Negara atau juga disebut Hari Nasional yang jatuh pada tanggal 1 Oktober dan diperingati selama 10 hari. Perayaan ini dirayakan secara meriah dengan kembang api dan konser di lapangan Tiananmen yang telah didekorasi semeriah mungkin. Dan karena diperingati selama 10 hari, maka rakyat China akan diliburkan selama 10 hari tersebut. Festival terbesar merupakan festival musim semi yang menandakan awal tahun baru Imlek. Biasanya jatuh di antara pertengahan Januari hingga Februari. Dalam perayaan ini, masyarakat China tidak hanya berjumpa dengan kerabat untuk saling bertukar sapa, tetapi juga merupakan waktu untuk menghormati leluhur. Berikut adalah video yang kami persembahkan yang menunjukkan beberapa kebiasaan saat tahun baru Imlek yang dapat kami peragakan. Lagi kok nyapu-nyapu sekarang sih? Ya kan besok cincang. Kalau besok nyapunya, bersih-bersihnya besok hilang hokinya. Oh. Nah, ayolah, bantu-bantu Ai pasang-pasang ini sama Nat sana. Ya. Ini pasang kebalik. Ini bener kan ya? Ini kayak gini kebalik kan ya? Ai ini pasang di mana Ai? Ya ini udah bener karena ini punya arti blessing dan good fortune, udah benar. Jadi tulisannya itu kayak tahu jadi tahu blessing, jadi blessing itu datang. Seperti itu itu benar. Halo, Gongsi pacar ya? Gongsi, ini anaknya Cileni ya? Iya. Udah besar, masuk. Ya, ini ya, ada buat dari mama. Kenapa repot-repot? Kamu pintar banget kalau apel warnanya merah-merah. Tapi kenapa bajumu nggak warna merah? Ada bucai. Udah kamu pinjam sama sepupumu sana. Iya. Anak nih gimana kabarnya? Anak lagi sibuk cari angpau di rumah pacarnya. Anak nih gimana? Anak mah lagi di Malaysia, lagi sibuk kerja. Anak ini nggak bisa datang ke Malaysia ya? Nggak bisa, dia sibuk di sana. Tunggu aku ambilin minum ya. Hati-hati ya. Udah jauh itu sama itu minum ayo ya Makasih ya. Shia. 恭喜发财，身体健康，万事如意，年年有余。谢谢阿姨。Kamu udah berapa? Cuma 10.000 ah. Sedikit sekali ya. Mei, sini Mei. Kamu udah berapa? Nggak boleh dibuka. Nggak apa-apa. Nanti gelap. Nggak apa-apa.
berapa? 10.000. Yes. Ai pilih kasih ya. Chen, yes. Ayo foto ah. Oh, ayo ah. Oh. Ini apa? Ini kita bisa cari nih di Google Translate ada fitur foto ah. Ini ada makanya nggak tahu sih. Model Jepang mau kita di China. Itu tuh bacanya Chonghua Renmin Gonghe Guo Wan Shui sama Sijie Renmin Dan Suan Jie Wan Shui. Ini anaknya siapa? Kayak pinter deh. Itu tuh lambang negara Cina warna merah. Ada juga lambang yang aman, yang ada 5 bintangnya, artinya kelas sosial lah. Keren. Ya ini tuh yang bikin Anda Forbidden City Beijing. Hidup Republik Rakyat Cina dan Persatuan Komando. Mantap. Halo. Halo Ma, Gongsi Pacai. Aduh, ya apa kabarmu ah? Baik-baik kok Ronald di sini. Ini ada di sini sama sebelumnya video kelas. Halo semua. Nah, ini ada Incia sama sepupu kamu ah. Halo semua. Apa kabar? Natasha, Cinta, Safira. Udah kelas berapa sekarang? Lama nggak ketemu. Oh, udah semester 7 kok. Wih, udah gede-gede ya. Iya kok, masa kecil terus. Udah lama nggak ketemu ah. Kapan balik sini kok? Wah, nggak tahu ya. Sini kan juga kerja, jadi susah balik sih. Loh, nggak dapat angko ya? Transfer dong, Ai. Bisa ayah Rezi. Udah dulu ya. Sini masih jam kerja. Bye-bye. Di baksoan itu di bagian Cina mana? Cina ya Cina. Ya maksudnya tuh China, Fujian, kayak Hokja, mau mana? Oh emang ada banyak gitu lah? Iya memang beda, wilayah mereka juga banyak beda. Bahasa yang digunakan juga beda, tapi mirip-mirip. Contohnya Kanyen, Yonggi, Gua, Lu, makanan juga ada banyak yang beda. Ada yang cenderung manis, cenderung asin. Jadi China bagian mana? Ya mana gue tahu, gue kan ikan. Gitu. Ya bantu AI ya sama Nat ini pasang-pasang. Hujan. Jia, kakak. Itu China food. Jia. Merah. Tapi kenapa bajumu nggak merah? Ya mana gue tahu, lo kan ikan. Halo Ma, Gongsi Pacai. Halo semua. Lucu banget. Skip boy. Ya Allah, lucu banget sih. Ide lah. Aku selip. Ya ini tuh yang dipasang di Tiananmen Forbidden City Beijing. Itu Republik Rakyat Cina. Dan iya. Sudah, Bu. Yeay! Keren. Beri tepuk tangan dengan reaction. Keren. Silakan teman-teman melengkapi. Upload dong video itu di YouTube biar bisa ditonton lagi. Upload ya, biar di-share ke teman-teman juga ya. Oke, teman-teman silakan dilengkapi catatannya, resumenya hari ini. Dan silakan sudah bisa di-upload di assignment di week kelima. Silakan di-upload supaya bisa menegaskan kehadiran teman-teman di week kelima. Oke, terima kasih buat 4 kelompok yang sudah presentasi hari ini. Jepang, India,
Korea Selatan dan juga Cina. Keren banget kalian semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu ya buat teman-teman yang belum kelompok minggu depan. Ada Uni Emirat Arab, UK, USA, sama satu lagi Italia ya. Jadi minggu depan kita akan melihat presentasi dari 4 kelompok, Italia, UK, USA, dan Uni Emirat Arab. Semoga teman-teman selalu sehat, jadi minggu depan teman-teman bisa hadir lagi seperti minggu ini dan juga bisa ikut gitu ya, meramaikan presentasi dari teman-teman kelompok yang akan presentasi minggu depan. Silahkan dilengkapi resumenya dan jangan lupa diupload maksimal adalah jam 1. Kurang setengah jam lagi ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini teman-teman. Semoga sehat selalu. Kita ketemu minggu depan seperti dengan menggunakan Zoom ya seperti minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bu. Semua Terima kasih Bu. Thank you Bu. Bye bye. Thank you Thank you, semuanya. Bu. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Bu. Bahasa Jepangnya apa, Hen? Sampai jumpa. Ciao.